Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, 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 rahayu. Baik, dulur-dulur, masih bersama saya, Roni Sanjaya. Kebetulan ini tadi kita bersama rekan-rekan perjalanan napak tilas. Kebetulan pagi tadi kita dari situs Petirtan Becisari Ngoro Kabupaten Jombang, sekalian perjalanan pulang kita mampir di daerah Kabupaten Malang. Nah, ini tepatnya di desa Wonoagung, Pak ya. nggih, desa Wonoagung, dusun Wonorejo. Wonorejo. Nggih, dusunnya Wonorejo. Kecamatan Kasembon. Nah, ini kebetulan kita mampir di rumahnya Bapak Kepala Dusun. Nyun sewu, Pak, paring asma sinten? Kula naminipun Bapak Pujiono. Bapak Pujiono. Nah, beliaunya ini adalah Kepala Dusun wilayah Dusun Wonorejo. Nah, kebetulan kita mendapatkan sebuah informasi yang luar biasa, bahwasanya di wilayah Bapak Kasun Pemangku ini ditemukan sebuah arca yang di belakang kita ini, dan juga bebatuan yang memang secara spesifikasinya masih belum bisa ditentukan oleh pihak BPCB maupun Purbakala, karena memang masih proses penemuan ketidaksengajaan ya. Mungkin nanti akan coba saya tanyakan ke Bapak. Nyun sewu Bapak, bisa sedikit diceritakan pada waktu awal mulanya proses penemuan batu arca ini, Pak? Monggo. Gini, pada hari Minggu Kliwon, ya, di situ diadakan kerja bakti membuat jalan hutan di wilayah Sengkeran Durenijo di situ. Di situ tidak sengaja warga mencari batu untuk makadam. Di situ ada batu menonjol, dikiranya batu gunung aja. Disuruhlah warga untuk pulang untuk mencari ibaratnya bodem. Mengambil alat lah. Iya, mengambil alat lah gitu. Sebelum alat datang, inisiatif warga gini tidak bawa linggis, akhirnya kayu diruncingi buat jojoi batu itu. Buat ya, tanah ya. Itu tadi, Pak. Setelah batu itu dijojoi gini, ternyata kok kelihatan kakinya gini. Kakinya akhirnya terus digali terus, ternyata wujud separuh arca. Ya. Jelang gitu sekitar 1 meter baru ketemu kepalanya. Setelah gitu sekitar 2 meter badannya. Seperti pisah tapi tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Masih dalam satu lingkaran, galian itu tadi, Pak. Kurang lebih berapa meter persegi atau ini, Pak, untuk galiannya? 1 meter persegi kah? 2 meter persegi? Sekitar kalau situsnya itu kelihatan sekitar 6 meter persegi. Untuk galiannya, panjang lebarnya itu, Pak? Iya. Kurang lebihnya. Iya, untuk kedalamannya? Kedalamannya sekitar antara 2 meter, 2 meter setengah. 2 meter setengahan ya, Pak ya. Untuk arcanya ini, terus yang sebelah bawah ini, Pak, ini kan ada 1, 2, 3 batu juga berupa, ini masih belum, cuman lempengan lembaran aja bisa dikatakan seperti itu, Pak. Ini posisinya di galian tersebut atau terpisah lokasi, Pak? Ini di lokasi galian. Di lokasi galian juga, ya, di lokasi galian. Bahkan di sana itu ada tempat batu pemujaan. Di situ ada tempat batu pemujaan. Batunya lempengannya panjang, ukuran mungkin sekitar
2 meter lah, sekitar 2 meter. Kurang lebih 2 Ya, meteran. 2 meter, dan batunya memang sepertinya batu purbakala, memang batu purbakala memang kelihatannya. Berbentuk altar Altar, pemujaan. altar pemujaan. Secara spesifikasinya memang masih belum bisa menentukan Pak ya, karena kan memang harus membutuhkan tim dan juga ahlinya yang memang nyun sewu Pak. Ini kalau menurut cerita itu tadi kan secara ekskavasi ini kan masih ibarat kata kan masih swadaya masyarakat setempat. Oke. Memang dari pihak yang berwenang memang belum datang ke lokasi atau sudah ada yang datang ke lokasi atau gimana Pak? Mungkin bisa Kalau yang mungkin dari yang ahlinya untuk mengenal arca ini belum, tapi yang orang-orang yang ibaratnya seperti cagar budaya atau Petanasia itu sudah datang. Pemerhati peninggalan leluhur. Ya. Setelah ketemu ini ya sudah saya laporkan ke pihak desa, dan pihak desa seperti Babin Kaptipnas dan Babinsa sudah menindaklanjuti dan sudah melihat ke lokasi. Penemuan. Kalau yang di lokasi masih altar Pak ya, karena besar mungkin untuk istilahnya evakuasi ke sini jauh dan lain sebagainya, mungkin berat dan lain sebagainya Pak ya. Berat. Jadi begini dulur, mungkin ini sedikit saya jelaskan ya, nyun sewu Bapak. Memang kalau yang ini kan istilahnya dibawa ke rumah Bapak kepala dusun, memang sengaja untuk istilahnya sebuah pengamanan Pak ya, biar nantinya tidak tergeletak di lokasi, nanti dikhawatirkan nanti hilang dan lain sebagainya kan seperti itu. Jadi memang kalau untuk yang lempengan besar dan lain sebagainya kan masih tertinggal di lokasi. Terus mungkin ada sebuah pengamanan yang sederhana atau ya apa supaya nanti terkondisikan Pak Nggih. Sudah ada pengamanan. Di situ beri patok sama bambu, lah itu dilingkari sama tali lah. Tapi di situ ya diperingati tidak boleh di situ tuh dilewati ataupun di situ itu diinjak-injak. Terus ini Pak, dari kebijakan kelurahan atau kebijakan kecamatan, perangkat dan lain-lainnya di wilayah Kasembon ini kan mungkin sudah sampai di wilayah kecamatan Kasembon Pak. Apakah ada rencana pentahapan untuk ekskavasi penggalian bertahap, mungkin dengan dilaksanakan kerja bakti atau ya apa, untuk sambil menunggu mungkin dari tim BPCB Jawa Timur atau untuk ini supaya nanti bisa memastikan mungkin ini semakin luas atau ya apa, itu kayak gimana Pak? Gini sudah di koordinasi sama anak-anak Karang Taruna juga warga. Setiap hari Minggu diadakan di situ kerja bakti. Diadakan kerja bakti di situ. Memang batu-batu itu disisihkan. Batu-batu itu disisihkan untuk ada penggalian, dan tempat situs itu dulunya kan jalan. Ya, jalan itu disterilkan, yang jalan itu dipindah sama warga, koordinasi sama Karang Taruna juga. Atas saran saya dan tokoh-tokoh, akhirnya jalan itu pindah untuk mensterilkan lahan situs titik lokasi yang ditemukan situs ini Pak. Oke Pak, berarti memang untuk sementara waktu prosesnya ini masih swadaya, melibatkan warga dan juga Karang Taruna, memang luar biasa. Memang bener-bener kalau bisa saya rasakan kompak sekali Pak ya, dalam artian memang mungkin dari tim BPCB memang masih belum bisa turun ke lokasi dan lain sebagainya, karena memang beberapa akhir ini banyak sekali ditemukan bermunculan situs-situs baru Pak. Kemarin yang baru saya liput pun di daerah Sri Gading, Bedali Lawang. Nah itu di desa Sri Gading itu kan baru juga diekskavasi dengan dipimpin oleh Bapak Wicaksono. Nah itu apa namanya,
memang ini butuh sebuah proses. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya segera bisa memastikan di lokasi desa ini nanti memang benar-benar ada pentahapan yang lebih jauh lagi progresnya, walaupun memang untuk sementara waktu secara swadaya inisiatif warga paling enggak ditemukan muncul situs-situs baru yang nantinya bisa dipastikan kalau toh memang ini berupa keseluruhannya batu, ini batu andesit kah atau apakah. Nah, ini nanti kan ada teknisnya tersendiri Pak G. Mudah-mudahan nanti jauh ke depannya itu bisa dipastikan oh ini nanti dari peninggalan kejayaan mana dan lain sebagainya. Kalau memang kita lihat runtutan dari posisi Kasembon ini antara Daha Kediri dengan Mojopahit dengan Singosarinya ini kan memang punya sejarah tersendiri Pak G. Terus ini Pak, harapan kedepannya dari Bapak Kasun ini. Harapan kedepannya antusias warga segeralah di situ ada penggalian, mungkin situs segera terwujud dan di situ kretek sedoyo warga untuk memelihara di situ. Iya Pak, memang. Karena itu memang ikon. Jadi seperti itu Bapak, dengan harapan untuk kedepannya ada sebuah pentahapan untuk perihal ekskavasi situs ini yang nantinya dengan harapan semuanya warga pun juga berharap jenengan juga perangkat dan lain sebagainya, pemangku dan lain sebagainya itu menjadikan kalau memang ini benar-benar segera terwujud menjadikan sebuah ikon dan kebanggaan yang nantinya kedepannya itu untuk memajukan desa ini juga Pak G. Iya. Itu angan-angannya seperti warga, inginnya seperti warga gitu. Memang di situ banyak situs Mas. Itu setelah sebelum ditemukan arca ini juga ada situs Batu Lumpang. Ternyata di situ memang dulunya itu tempat pensucian ya. Sebelum ke altar pemujaan di situ ada pensucian itu. Dan itu kelasnya sudah kedewasaan. Baik dulur, itu tadi sedikit informasi kita dari wilayah Kasembon. Nanti memang kita masih belum bisa untuk datang ke lokasi. Mungkin next berikutnya mungkin nanti dengan di saat ada kegiatan warga ekskavasi, kerja bakti, penggalian dan sebagainya, mungkin nanti saya bisa sowan ke sini lagi Pak untuk meliput datang ke lokasi sampai sejauh mana progresnya dan lain sebagainya. Dan dikarenakan ini pun juga masih di bulan puasa, jadi memang keterbatasan kegiatan dan sebagainya mungkin agak sedikit berkurang. Jadi seperti itu Pak, matur sembah nuwun informasinya. Mudah-mudahan harapan kita semua bersama progres ekskavasi ini, harapan ini menjadikan sebuah wujud yang nantinya akan segera tercapai apa yang menjadikan keinginan sedoyo semua warga dan bisa menjadikan kebanggaan di Kecamatan Kasembon. Jadi seperti itu dulur informasi kita dari wilayah Kasembon, Kabupaten Malang. Matur sembah nuwun, salam budaya Nuswantara. Rahayu, rahayu, rahayu sagung parang tumati.